Yes, gue bilang juga apa terjadi bulan September ini terjadi, benar-benar terjadi Black September. US dollar makin perkasa, terbang tinggi, US dollar makin gila, harga minyak pun juga melonjak tajam. Ya, bursa saham mulai ambruk. Ya. Mata uang Eropa, ya, istimewa British Pound atau Pound Sterling terjun bebas. Ya, kedepannya sekitar bulan November sudah di bawah paritas. Euro sudah pasti Oktober di bawah paritas mata uang euro. Ekonomi Eropa masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Resesi berkepanjangan, ekonominya benar-benar anjlok, lemah. China pun juga akan mengalami hal yang sama. Kondisi krisis propertinya tak kunjung usai, malah tambah membuat ekonomi domestiknya menjadi lemah. Tidak ada daya belinya, maka Cina tidak bisa berkembang. Ekonomi Cina tidak bertumbuh, ekspornya juga sudah melemah, duluan ekspornya melemah. Karena kondisi global. Kondisi global ini yang benar-benar susah. Eropa, semua Eropa, ditambah dengan Inggris, selama bulan September ini, Oktober, November, terpuruk masuk ke dalam jurang. Ya. US dollar makin gila. Gue bilang juga apa? Kan gue udah bilang, US dollar akan perkasa. Surat utang Amerika Serikat, Treasury Bills, Treasury Bond, Treasury Notes, itu akan dikejar oleh investor di seluruh dunia. Maka yieldnya makin tinggi, makin tinggi. Itu pasti terjadi. Dan terbukti, di channel ini selalu apa yang dikatakan terjadi. Kalau channel sebelah, ya, mengatakan bahwa prediksinya sama dengan Bank of America gitu loh. Kalau Bank of America bilang 2.200 harga emas dunia, dia bilang 2.300 gitu loh. Muridnya banyak di seluruh Indonesia. Nggak malu ya. Seorang profesor tapi tidak terbukti. Di Raw TV membalas itu dan mengatakan bahwa harga emas dunia akan menuju 1.450 US dollar per troy ounce. Dan sekarang sudah mulai terbukti jebol 1.900 ke 1.897 dan akan pelan-pelan. Akhir tahun sudah 1.700, 1.600 dan 1.450 di tahun depan. Jadi yang tidak punya embel-embel profesor lebih tajam analisanya. Yaitu itu semua itu karena jam terbang. Orang yang baru muncul 15 tahun atau berapa tahun sudah membanggakan dirinya. Ya. Asal bicara, kenapa mereka selalu mengcopy paste, copy paste ya. Apa yang ekonom-ekonom di dunia, ya, analis-analis dunia, ya itu kan kerjaannya bandar. Mengatakan bahwa dolar akan hancur, ya. Indeks dolar akan ke 97, 98. Gundulmu. Sekarang dolar itu akan terbang terus. Dan target saya, indeks dolar akan ke 1.114. Lihat, makin hancur dunia. Karena ya, The Fed sendiri sudah mengatakan, kisi-kisinya, bahwa dia akan mempertahankan suku bunga tinggi ini dalam jangka yang lama. Pertemuan November, Desember ini mungkin bisa naik sekali, 2 kali. Tetapi walaupun tidak naik pun, dia mempertahankan suku bunga yang tinggi sekarang ini terus sampai tahun depan. Berarti suku bunga ini akan tetap terus. Jika inflasi ini kemarin 3,2 naik 3,7, kalau bulan ini naik lagi, misalnya di atas 4%, maka sudah dipastikan 50 basis poin akan dihajar antara bulan Oktober, November, Desember. Pada pertemuan berikutlah, dihajar 50 basis poin. Dan tambah hancur market seluruh dunia. Dan hati-hati dengan rupiah. Sudah 15.500 hari ini. Ya.
Besok-besok ya 16.000. Awal tahun depan pas dekat-dekat pemilu 18.000. Gue bilang juga apa ya, semua itu akan menuju ke sana. Mau Anda begitu jagonya intervensi ya, pakai cara apapun ya, bagaimana supaya menahan laju capital outflow ya. Ya. Makanya saya sudah bilang dari dulu, sejago apapun, daya upaya apapun yang dilakukan oleh seluruh gubernur bank sentral di dunia tidak bisa membendung laju capital outflow. Mata uangnya akan kalah terhadap US dollar, akan jatuh. Tunggu tanggal mainnya. Begitu. Jadi di dunia ini ya, apalagi narasi orang-orang dungu yang selalu mengatakan ganti US dollar dengan mata uang lain, itu orang si cebol merindukan bulan terus dari dulu. Dari saya mengenal dunia keuangan ini, saya masih kuliah. Narasi itu sudah ada sampai munculnya mata uang tunggal euro. Dari dulu terus mau lawan US dollar, mau ganti US dollar, kagak bisa. Sampai dengan detik ini. Dan tunggu satu, Bitcoin dan kripto jadi nol, habis hangus. Itu tunggu tanggal mainnya aja. Bandar belum keluar. Itu jawabannya. Tunggu bandar keluar. Gue bilang juga apa? Jadi Anda boleh runut prediksi saya dari tahun 2021. Semuanya benar. Dan terbukti. Saya bukan MLM profesor begitu banyak. Saya tidak buka kursus. Tetapi saya bicara benar terjadi. Saya mau Anda itu di jalur yang tepat. Bukan asal ngomong. Saya mengatakan bahwa saham GoTo itu akan 50. Tinggal tunggu waktu. Bukan ke 800.000. Itu aduh. Gak malu ngomong kayak begitu. Jangan. Anda buktikan semuanya. Keseimbangan yang saya bilang itu. Mau sejago apapun, itu pelan-pelan. Mata uang suatu negara itu. Mata uang yang hebat di dunia, ya, British Pound, Pound Sterling, Euro. Itu aja hancur, di bawah paritas terhadap US dollar. Apalagi gitu. Kita hanya negara berkembang. Ya. Anda menganalisa sendiri, pakai logika sendiri. Anda menjawabnya sendiri. Gitu. Semua ada waktunya keseimbangan itu terjadi. Ya, saya bisa bicara begini karena saya kan sudah mengikuti beberapa dekade hal-hal seperti itu terjadi. Bukan baru tiba-tiba pas dunia YouTube muncul anak ingusan bawa kencul milenial sok ngajari, sok kasih tahu. Lalu aja baru hidup. Lu aja baru nongol di sini, kok kayak lebih tahu gitu. Itulah yang saya lihat fenomena yang terjadi sekarang. Dan lucunya orang lebih tua belajar dari mereka. Dunia sudah kebalik-balik. Itulah. Ya. Makanya saya hadir di sini supaya bikin itu pembandingan clear supaya Anda tahu gitu. Yang saya bicara ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya itu sudah habis ludes di saham tahun 2008. 2010. Saya bicara apa adanya gitu loh. Bukan saya bicara saya menang. Saya bicara apa adanya gitu. Itulah pelajaran berharga. Makanya saya bisa tahu bahwa kejadian itu akan terjadi. Kalau orang belum pernah merasakan bangkrut, belum pernah jatuh, dia sok tahu. Bicaranya selalu baik-baik terus. Karena dia belum pernah melihat hal buruk terjadi dalam dirinya. Itu. Kondisi sekarang ini, ke depannya, itu bukan tambah baik, tambah gawat. Kuncinya adalah suku bunga yang dipertahankan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Itu hati-hati. Jangan anggap sepele itu. Saya kasih tahu jauh-jauh hari, ini tanggal hari ini. Apa ini? Tanggal berapa nih? 27 September 2023 saya kasih tahu. Ini kondisi ke depan tambah parah, tambah bahaya. Karena suku bunga tinggi dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan satu lagi, bahwa harga minyak dunia ini dipertahankan dengan harga yang cukup tinggi. OPEC Plus dan Rusia itu selalu
memotong produksi, pangkas produksi. Mereka mempertahankan harga minyak itu di harga yang tinggi. Bayangin aja, US dollar begitu tinggi karena suku bunga yang cenderung tinggi naik membuat mata uang US dollar tinggi. Mata uang US dollar sudah tinggi, mata uang lokal ya, yang mengimpor minyak, yang beli minyak. Orang harga minyaknya udah tinggi, dia pakai US dollar lagi, maka dia menderita. Inilah yang membuat permintaan itu akan menurun. Permintaan secara global akan menurun dan inflasi akan terjadi. Walaupun dia rajin minta minyak, inflasi di seluruh dunia tidak akan turun drastis karena harga minyak tetap tinggi. Dan inflasi di Amerika tidak akan turun, malah tambah naik. Bulan depan akan nanjak lagi ke 4% lagi. Bukan tambah turun, tidak akan selesai inflasi jika harga minyak itu masih tinggi. Itulah jawabannya. Jadi jangan anggap sepele. Oh, virus COVID sudah selesai. Semua sudah selesai. Sekarang Indonesia mendapatkan masalah lagi. Bahwa perlambatan ekonomi Cina terjadi. Manufaktur Indonesia akan sepi order. Begitupun eksportir. Nggak bisa dapat lagi banyak cuan lagi gitu loh. Penerimaan negara berkurang. Jangan seperti tahun 2021 awalnya. Sudah berubah. Jadi pelan-pelan itu akan menuju ke keseimbangannya. Kalau dolar makin kuat, ya mata uang lawannya ya tidak mungkin kuat-kuat terus. Ya pasti melemah lah. Udah pasti, itu pasti. Tinggal waktu yang menjawabnya. Pelan-pelan akan ditinggalkan. Ya sekarang masih belum keluar capital outflow itu. Tapi nanti akan keluar juga dari Indonesia. Dan yang saya bilang itu terjadi. Ini logika secara teori ekonomi. Karena saya pakai logika yang sederhana aja. Mata uang euro, Eropa, itu kan negaranya lebih besar kok. Lebih maju-maju. Ambruk di bawah paritas terhadap US dollar. Itu logika sederhana. Nah, Anda menjawab sendiri, Anda berpikir sendiri. Gitu loh. Jadi bersabar saja. Ya. Pasti yang aku prediksi itu pasti terjadi. Yang sudah terjadi harga emas kan, gue udah bilang. Gue bilang juga apa ya. Harga emas itu habis lebaran harganya sudah kagak naik lagi. Ya, buktinya kan tambah turun terus menuju ke jurang. Ya, kagak percaya. Gue bilang juga apa ya. Ngotot gitu loh. Sok tahu. Kata si ini Bank of America ya, 2.200. Aduh, capek hadapi yang masih dangkal ilmunya. Tetap stay di sini, Anda akan tambah pintar, ya, wawasan Anda tambah luas, ya, tambah tajam analisanya, Anda trading, Anda cuan. Saya kasih tahu itu. Kondisi dunia makin gawat, makin susah ke depannya. Ya. Ini bukan selesai dengan kejadian begini, masih panjang sampai tahun depan. Akan tren begini terus. Saya kasih kisi-kisinya. Ya, kalau Anda gak percaya silakan urusan Anda. Yang penting saya di sini membawa misi supaya Anda itu profit, mendapatkan keuntungan besar di kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Sepanjang kejadian suku bunga masih tinggi. Amerika masih inflasi naik. Harga minyak masih naik. Itu jawabannya. Ya. Oke. Nah, bagi Anda, saya kasih peluang ini. Ya. Hanya ada peluang besar itu jika Anda mau ikuti cara yang saya lakukan. Tetapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Itu tergantung Anda. Kalau Anda takut berisiko, jangan ikuti cara saya. Karena cara saya ini bisa menguntungkan besar, tapi ada risikonya. Gitu. Risiko juga besar. Itu hukum ekonomi, di mana profit besar selalu diiringi oleh risiko yang besar. Tetapi tergantung ahlinya meramunya. Gitu loh. Nah, Anda bisa email saya di bawah video, deskripsi di bawah ini. Ya, ada email saya. Kalau Anda minat, tertarik di dunia trading futures, karena peluang terbesar ada di situ. Bagi saya ya.
belum tentu benar. Ya. Bagi saya peluang terbesar di situ. Kalau Anda ingin tahu lebih detail, Anda email saya akan berikan Anda peluang-peluang itu. Supaya Anda itu jangan bengong di tengah kondisi yang gawat ini. Kondisi ini akan gawat. Belum saja Wall Street anjlok. Ya. Dow Jones, Nasdaq, S&P itu belum anjlok tajam. Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Ya, mudah-mudahan terjadi di Oktober ya. Maka semua bursa saham di dunia ikut anjlok. Gue bilang juga apa September hitam sudah terjadi kan? Nanti ada Oktober gelap. Ada hujan di bulan November rain. Hancur semuanya. Ya. Akhirnya terbukti Rock TV ini yang paling gitu dari semuanya. Gue bilang juga apa? Email saya, Anda akan dapat manfaat dari kondisi gawat ini. Yang berkepanjangan, kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ya, kondisi ekonomi yang cenderung ya mau dia bikin soft landing lama gitu loh. Enggak langsung aja ada kehancuran besar seperti ada bank-bank bangkrut, perusahaan bangkrut, hancur aja langsung cepat supaya naik lagi. Enggak, dibikin pelan-pelan terus. Jadi orang itu tidak sadar tetapi pelan-pelan dia sudah hancur pelan-pelan. Seperti Anda itu direbus dalam kodok ya di panci ya. Anda itu kodok ya direbus dalam panci berisi air yang tadinya dingin. Apinya di api kecil pelan-pelan api itu jadi panas. Semakin api itu sedikit panas Anda hangat, merasa nyaman terus lama-lama api itu makin panas panci itu akhirnya Anda mati. Tidak bisa keluar lagi di dalam panci itu. Nah, itu seperti yang kejadian yang akan terjadi nanti seperti ini. Yang dibikin oleh The Fed dan kawan-kawan itu seperti ini. Amerika membunuh semua bisnis di Eropa di seluruh dunia. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi narasi-narasi mengganti ya saudara, mengganti ya saudara, mengganti ya saudara. Kenapa? Negara-negara kecil itu tidak mampu beli minyak, karena minyak sudah begitu mahal, mata uangnya tidak mampu bayar utang, akhirnya IMF datang suntik dana. Mereka ketergantungan lagi terhadap US dollar. Begitu terus. Oke, itulah. Jadi, gak bisa lah. China sendiri yang digadang-gadang mau mengganti, sudah urus ekonomi negaranya sudah gak bisa. Urus properti itu tuh masalah tuh. Evergrande itu. Oke, itulah jawabannya. Kalau ingin dapat cuan besar, ya email saya. Sukses untuk Anda.